jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Bandar Malaka menjadi lebih ramai lagi setelah para Meswara masuk Islam, sehingga banyak pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Laporan para pedagang Asia mengenai kekayaan dan kebesaran tentang Malaka terdengar oleh orang Portugis yang telah memiliki pangkalan di Hormuz dan Socotra di Teluk Persia serta Goa di pantai barat India. Hal tersebut mendorong Raja Portugal mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk menemukan kota tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya, Sequeira disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 sampai 1528. Namun, sikap Sultan berubah setelah para pedagang Muslim yang ada di bandar itu meyakinkan bahwa orang Portugis sangat berbahaya. Sultan kemudian berbalik menyerang 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh. Namun, keempat kapal itu berhasil lolos dan kembali berlayar ke India. Akibat dari peristiwa ini, akhirnya Portugis tidak lagi memiliki opsi pilihan lain selain perang. Albuquerque melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1511 dengan membawa 17-18 kapal berkekuatan 1.200 orang pasukan tentara. Perang antara Portugis dan Malaka berlangsung sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Di sana, yang bersamaan Sultan Malaka sedang memiliki masalah internal dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Ahmad. Konflik internal ini kemudian melemahkan pertahanan dari Malaka. Pada akhirnya, Malaka berhasil ditaklukkan dan Albuquerque membangun pertahanan dari potensi serangan balasan dari orang-orang Malaka yang melarikan diri ke Aceh. Meskipun telah menguasai Malaka, ternyata mereka tetap tidak dapat menguasai perdagangan Asia yang berpusat di sana. Portugis menghadapi berbagai masalah yang mengganggu dan menghambat mereka, mulai dari masalah tidak dapat mandiri di dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti masalah yang sama yang dihadapi Melayu sebelum mereka. Masalah dana dan sumber daya manusia, banyaknya gubernur-gubernur mereka di Malaka yang berdagang secara pribadi di pelabuhan Malaya dan Johor, dan ditemukannya banyak praktik korupsi, menyebabkan Portugis kesulitan untuk maju dan berkembang. Selain itu, banyak pedagang bangsa Asia yang berhasil mengalihkan sebagian besar perdagangannya ke pelabuhan-pelabuhan lain yang dirasa lebih aman dari pengaruh monopoli Portugis, sehingga dengannya Portugis kesulitan menguasai perdagangan yang ada di Asia. Keberhasilan bangsa Portugis menguasai Malaka dan menemukan daerah sumber rempah-rempah kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Ekspedisi pertama Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake singgah di Ternate, Sulawesi dan Jawa di akhir tahun 1579. Ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Banten tahun 1596. Misi awal kedatangan Belanda ketika itu adalah melakukan perdagangan dan mencari daerah sumber rempah-rempah. Sebelum VOC terbentuk, beberapa perusahaan dagang Belanda mengirim ekspedisi sendiri untuk melakukan perdagangan. Namun karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, Heren 17 atau Dewan 17, yaitu sebutan untuk direktur VOC yang berjumlah 17 orang, itu bersatu membentuk VOC pada tahun 1600. Posisi VOC semakin kuat karena pemerintah Belanda mengeluarkan hak oktroy. Isi dari hak istimewa tersebut terkait tata cara company, ya, yang dalam melakukan militerisasi dan kolonialisasi, kemudian mengenai kedudukan para direktur, yaitu pemimpin masing-masing daerah, kemudian partisipasi dagang, yaitu menggunakan mata uang, dan cara pengumpulan modal pajak. Terdapat upaya untuk meruntuhkan 2 abad hegemoni Portugis di Malaka. Hal ini dilakukan oleh beberapa kerajaan dari Nusantara. Tercatat beberapa serangan diberikan oleh Demak pada tahun 1512, kemudian 1513, dan 1535. Kemudian oleh kerajaan Johor tahun 1518 dan 1585. Juga kerajaan Aceh tahun 1537, 1545, 1568, 1572, 1575, 1583, 1615, 1629, dan tahun 1639.
Kemudian Jepara juga melakukan perlawanan tahun 1551 dan tahun 1574. Dan gabungan pasukan Johor dan Belanda pada tahun 1606 dan 1640, ya, Portugis melihat Aceh sebagai rival yang paling berbahaya. Agresivitas Aceh semakin terlihat ketika mereka menancapkan hegemoni atas negara-negara Melayu. Aceh selalu memimpikan penguasaan atas Malaka untuk mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka. Salah satu tokoh perempuan yang melakukan serangan kepada Portugis adalah Laksamana Kemalahayati. Laksamana Kemalahayati diakui sejarawan internasional sebagai Laksamana laut perempuan pertama di dunia. Ia memimpin 2.000 sampai 3.000 lebih armada Inong Bale, artinya wanita janda. Dalam tugasnya, ia berhasil membunuh Cornelis de Houtman pada tahun 1599, dan ia juga seorang diplomat, seorang komandan protokol Istana Darul Dunia, dan kepala Badan Rahasia Kerajaan Aceh, serta ia juga mendapat julukan sebagai Guardian of the Aceh Kingdom atau penjaga kerajaan Aceh. Itulah perlawanan yang dilakukan oleh Laksamana perempuan yang bernama Kemalahayati.